Apakah semua orang masuk surga bisa bertemu dengan Nabi dan Rasul secara langsung, dan apakah bisa melihat Allah secara langsung? Allahu a'lam bishawab. Tapi ada kalimat dalam Al-Quran, kesempatan itu ada sepanjang antum mengerjakan amalan-amalannya. Ya, sepanjang antum mengerjakan amalan-amalannya. Dalilnya ada di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23, itu yang melihat Allah langsung, posisi sebelah kiri paling atas. Kemudian yang bersama para nabi dan rasul dan saling mengunjungi, itu ada di Quran surah ke-4 ayat 69, posisi paling kanan sebelah bawah. Silakan dibaca insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila menikah tanpa wali dari ayah kandungnya karena ayahnya sudah meninggalkan dia sejak kecil tapi masih ada sampai sekarang, cuman tidak mau untuk menjadi wali, apakah diperbolehkan dengan wali hakim? Tapi boleh, iya. Dan fungsinya bukan cuma saat menikahkan, tapi sampai memberikan solusi kalau ada persoalan di rumah tangga. Dalilnya untuk perempuan ini ada di Quran surah kedua ayat 221, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian kalau ada persoalan, wali bertindak di Quran surah keempat An-Nisa ayat 35, posisi paling kiri di pertengahan. Saya bacakan ayatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan sampai ada laki-laki menikahi perempuan musyrik sampai dia mau beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Lebih baik Anda menikahi seorang perempuan muslimah yang wajahnya biasa-biasa tapi beriman dibandingkan perempuan cantik yang memukau tapi musyrik. Antum pilih mana? Menikah dengan perempuan musyrik tapi cantik, atau perempuan beriman tapi wajahnya biasa saja? Pilih mana? Lebih baik yang cantik beriman gitu kan? Kalau pilihan seperti tadi. Tapi kalau pilihan seperti Quran sampaikan, nggak ada pilihan kecuali yang beriman. Nah, cuma persoalannya kalau perempuan dia nggak bisa milih. Maksud nggak bisa milih ini, dia nggak bisa menikah dengan sendirinya. Mesti ada yang menikahkan supaya bisa melindungi dia dalam kehidupannya. Ya, karena sifat perempuan kadang-kadang butuh perlindungan yang lebih dibandingkan dengan laki-laki. Baik teman-teman, maka kalimatnya berubah. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan pernah nikahkan anak perempuan Anda dengan laki-laki musyrik sampai dia mau beriman. Jangan pernah nikahkan. Dari redaksi ini kata para ulama disepakati bahwa harus ada fungsi wali bagi perempuan ketika dia mau menikah. Siapa wali ini? Adalah kerabat terdekat. Pertama dari ayahandanya yang mengandung, yang menjadi wali atau wali rahimnya, ya, ayah biologisnya. Kalau masih ada, ya, atau masih ada, dia punya kesanggupan. Tapi kalau sifat kesanggupannya istita'ah hilang dari dirinya, misal ayahnya masih ada, tapi nggak sanggup untuk menikahkan karena saking harunya misalnya. Sampai mengucapkan kalimat ijab dan qabul misal, ya, bisa jadi keliru. Ya, misal bapaknya Rahmat yang akan dinikahkan Asep misalnya kan, saking kelirunya, ya, Ananda Asep, bapak nikahkan Ananda dengan anak Asep, ada Rahmat gitu kan. Siti anaknya Rahmat, keluar lagi saking harunya misalnya bisa keliru atau tidak baik dalam ungkapannya, maka dia boleh mewakilkan kepada wali yang lainnya. Siapa wali yang lainnya? Bisa kerabat terdekat yang lain, bisa paman, bisa kakak laki-laki yang kandung, atau wali hakim yang bisa dijadikan sebagai bagian dari, ya, pembantu untuk bisa menikahkannya. Bisa misalnya, mohon maaf, ya, guru daripada ayah, ya. Bisa misalnya, mohon maaf, dari wali hakim petugas tertentu, itu sah, boleh dilakukan, ya. Nah, ini kasusnya yang seperti ini, itu boleh. Jadi kalau sifatnya sudah masuk kepada waktu pernikahannya, kemudian ayahnya merasa tidak mau, ada tanggung jawab dari sejak kecilnya, sudah meninggalkannya, dan ayahnya berdosa dengan itu, sepanjang dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa kepada Allah supaya ayahnya dilembutkan hatinya, mau kembali kepada ketentuan Allah, dan bisa merajut kebaikan-kebaikan dalam keluarga yang tadi. Jadi hukumnya boleh, silahkan ambil wali yang lain sebagai wali hakim, dan dia tolong pilih wali hakim yang baik, yang bisa memberikan dukungan-dukungan dan saran-saran kebaikan dalam hidup. Teman-teman yang ikhwan, mohon ingat kata-kata ini ya. Wali itu tugasnya bukan hanya menikahkan, tapi menjadi tempat untuk berkonsultasi ketika ada persoalan rumah tangga didapati. Bahkan ketika ada suasana yang luar biasa kerasnya sampai dimungkinkan terjadi perceraian, maka wali ini yang dijadikan rujukan untuk konsultasi. Ya, lihat, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jika Anda dikhawatirkan sifat di rumah tangga yang berat situasinya sampai terjadi perpecahan luar biasa, maka utuslah seorang wali yang dipercaya dari keluarga laki-laki atau perempuannya. Jadi intinya boleh itu dilakukan, dan silahkan berlangsung pernikahan, dan semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan dalam pernikahannya. Yang terakhir, mohon maaf saya harus berhenti pada yang ini, dan yang belum saya jawab insya Allah di kesempatan maghrib nanti saya sampaikan.
Ustadz, bagaimana cara menasihati sahabat yang masih kerja di bank konvensional? Antum berdoa dulu kepada Allah sebelum menasihati. Minta kepada Allah supaya Allah lembutkan hatinya. Mohon kepada Allah, ya Allah, dia teman saya, sahabat saya di dunia, makan bersama, ya Allah, bertetangga sama-sama, hidup sama-sama. Mohon di akhirat jangan pisahkan, ya Allah, lembutkan hatinya. Berikan rezeki yang baik, berikan jalan ikhtiar. Setelah itu antum pelajari hukum-hukum bank konvensional. Lu datangi teman antum itu. Bagaimana cara berdakwahnya? Jangan dulu dengan nasihat. Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang-orang yang belum sejalan dengan jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Sampaikan dulu dengan kalimat bijak. Teman, kawan, fulan, saya begitu sayang dengan antum. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bersatu sampai di dunia. Kalau antum butuh apapun dari saya, tolong sampaikan ya. Apa saja yang bisa saya bantu, saya akan berikan untuk antum. Khusus untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum butuh sesuatu, sampaikan pada saya. Sepanjang saya bisa, saya akan berikan. Setiap malam saya berusaha bangun supaya kita disatukan di akhirat dan jangan dipisahkan. Pelan-pelan dulu. Kalau sudah masuk ke situ, saat dia sakit antum tengok, saat dia butuh antum berikan, antum punya sesuatu antum berikan kepadanya, lalu di akhir antum mulai sampaikan satu-satu. Teman, Masya Allah, ada materi bagus nih, ustadznya baik. Alangkah baiknya kita bertanya, jangan-jangan di dunia kita sama-sama, di akhirat kita terpisah. Ajak dia pelan-pelan. Sampaikan dari orang lain dulu, kemudian antum mulai pelan-pelan sampaikan sampai dia sadar dengan apa yang dilakukan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah semua itu akan mengantarkan dia lebih baik mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu mudah, wal mau'izatul hasanah. Ya. Kalau diskusi, wajadilhum billati hiya ahsan. Antum punya argumentasi, antum mendoakan, antum memulai dengan cara yang baik, maka insyaallah akan selalu ada celah bagi dia untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna sebenarnya dari ihdinas siratal mustaqim? Taib. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat tafsiran-tafsiran para ulama di sini. Ada tafsiran dekat, ada tafsiran jauh. Tafsiran dekat itu sesuai dengan tekstual ayatnya. Tafsiran jauh dilihat dari konteks dan qarinah keterkaitannya. Tafsiran dekat, ihdinas siratal mustaqim. Tafsirkan ayat ketujuhnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ihdina, ya Allah berikan kami petunjuk. Berikan kami hidayah. As-siratal mustaqim, yang hidayah itu lurus, bening, tidak berbelok. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang hidayah itu pernah disampaikan dan mendapatkan kenikmatan dari orang-orang sebelum kami, dan dengan itu jagalah kami supaya tidak berbelok ataupun masuk dalam golongan orang-orang tersesat dan orang-orang yang diadab. Para ulama pertama mengartikan hidayah ini pertama dengan Islam. Islam. Karena ketika hidayah disebutkan dalam Al-Quran, yang pertama menunjuk pada Islam. Hidayah jika disebutkan pertama menunjuk pada Islam. Ini satu. Yang kedua, hidayah juga bisa disebutkan menunjuk pada kekuatan iman. Kekuatan iman. Kalau yang ini belum masuk Islam, maka jadi Islam. Seperti tadi Musa diutus pada Fir'aun, seperti Muhammad SAW diutus pada umat manusia. Kalau yang ini sudah muslim tapi ditambah keimanannya. Contohnya Quran surah ke-18 ayat ke-13, paling kiri di pertengahan. Antum pernah dengar Ashabul Kahfi? Sudah beriman belum? Sudah, lihat ayatnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu para pemuda yang sudah beriman kepada Rabbnya. Imannya sudah ada. Ketika imannya dijaga dan terus mendekat kepada Allah, wazidnahum huda, kami tambahkan hidayah. Zidnahum huda, hidayah ditambahkan, imannya dikuatkan lagi. Ketika beriman dikejar-kejar, dia pertahankan imannya. Begitu dia pertahankan imannya, kemudian masuk ke dalam gua, Allah tambahkan lagi kekuatan iman. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Baik, tiga, ada jenis hidayah, bentuknya amal soleh. Jadi kalau orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya diberi jalan untuk beramal soleh. Petunjuk untuk mengerjakan amal soleh. Dalilnya Quran surah kedua, misal Al-Baqarah, dari ayat kedua sampai ayat kelima. Lihat, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan, hidayah diberikan pada orang takwa. Siapa orang takwa itu? Orang yang tergerak mengerjakan amal soleh dengan imannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa
yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Lihat, wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang salat, orang yang infak, orang yang baca Al-Quran disebut oleh Allah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ayat 5-nya, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu mendapatkan hidayah dari Rabbnya. Makanya antum ketika, maaf ya, kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah, maka seluruh tubuh kita akan tergerak beramal saleh. Bisa. Di antara makna hidayah penambahan iman. Apa fungsi mata? Melihat. Tuh, sudah keliru. Mata itu bukan melihat. Mata itu fungsinya bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing melihat. Elang melihat. Dan saya sering katakan mata elang lebih tajam daripada mata antum. Elang naik ke udara, di langit dia melihat anak ayam, kelihatan oleh dia, diterjang, diambil. Antum naik pesawat ke udara, anak antum gak kelihatan di bumi. Tapi mata elang tidak dihisap, mata antum dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, pandangan, apa yang kita fikirkan akan dihisap oleh Allah. Karena mata kita dihisap, fungsi mata kita bukan melihat. Fungsi mata kita melihat yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kullil mu'minin, lihat, ketika fungsi mata disebutkan, imannya dulu disebutkan. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, siapa yang punya iman? Yang mendapatkan hidayah. Karena bagian dari hidayah adalah memberikan kekuatan iman. Lihat, hidayah masuk lewat mata, iman masuk lewat mata. Ketika iman masuk lewat mata, yaghuddu min absarihim, maka dia akan palingkan dari yang tidak baik menurut Allah. Makanya mata orang yang mendapat hidayah itu ketika melihat yang baik-baik cepat bergerak. Coba lihat, di antara sekian orang yang lewat di jalan, ditampakkan oleh Allah melihat masjid, melihat orang, melihat sekian. Berapa di antara yang melihat itu yang tergerak untuk datang ke masjid? Yang paling aneh begini, antum kerja nih, tiba-tiba di jalan, begitu mau pulang, azan. Begitu lewat, kok lewat masjid dan antum lihat orang sholat. Pertanyaan saya, mudah bagi Allah mengarahkan antum ke tempat lain yang tidak melihat orang sholat. Kenapa anda dibawa ke situ melihat orang sholat? Artinya Allah menginginkan anda dapat hidayah lewat mata anda. Itu poinnya. Diberbahagialah kalau anda sering diarahkan pada yang baik-baik. Dulu di Amerika, itu ada 2 mahasiswa. Satu muslim, satu non muslim. Yang muslim sering berdakwah dengan akhlaknya. Dan dia sering lihat yang baik-baik. Channel One dia putar. Satu kali acara salat Isya di Mekah. Imamnya Syekh Sudais. Dia iseng tanya pada kawannya non muslim. Perhatikan kalimatnya. Menurut kamu, berapa banyak orang ada di situ? Masjidil Haram. Kata non muslim, saya kira 5.000, 50.000 lah. Kata temannya, di situ setidaknya ada 500.000 sebelum dibongkar. Kata yang muslim, berapa lama waktu dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Kata yang non muslim, saya pikir 3 pekan. 3 pekan. Dia kira dibariskan satu-satu. Perhatikan kata yang muslim, saya akan tunjukkan pada anda, tidak sampai 5 menit semua baris rapi. Masya Allah. Kata non muslim ini, saya tidak percaya. Kata yang muslim, lihat. Begitu iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Yang tawaf berhenti semua, rapi menghadap. Belum 1 menit, sudah bengong. Tunggu, jangan dulu bengong. Begitu Syekh Sudais memulai, istawu, istaqimu, rapat, rapi, tegak semua. Begitu takbir, Allahu Akbar, semua takbir seketika, rapi, nggak sampai 5 menit. Tiba-tiba hidayah masuk lewat mata. Tuh, pertama, Islam. Dia berkata, perhatikan perkataannya, tolong tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini bukan buatan manusia. Nonton sholat Isya, dapat hidayah, masuk Islam. Yang paling aneh, sudah masuk Islam, diajak sholat Isya, nggak berangkat. Itu poinnya. Hidayah masuk lewat mata. Makanya mata orang dapat hidayah, itu lihat yang baik-baik cepat. Yang tidak baik dia palingkan. Lihat handphone, tayangan nggak baik, dia palingkan. TV nggak ada acara yang nggak bagus pindah channel. Majalah nggak ada yang dibawa yang nggak baik-baik, yang baik semua baik. Makanya kalau antum sering lihat yang baik-baik, yang halal-halal, yang haram, antum nggak akan peduli. Seorang suami yang selalu menatap istrinya yang halal, maka matanya tidak akan pernah diarahkan pada yang haram. Demikian pasangan, demikian kehidupan dan cepat bahkan istighfar dia. Kalau dia sudah jadi penghuni surga, lisannya cepat istighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Perhatikan, ada calon penghuni surga seluas langit dan bumi, orang takwa itu cepat beristighfar.
Begitu dia lihat tayangan yang tidak baik, dia palingkan. Lisannya istighfar, astagfirullah. Dan cepat. Antara lisan dengan mata itu seimbang. Palingkan, astagfirullah. Nggak ada yang terlambat. Astagfirullah. Nah, itu belum. Jelas ya? Jadi ihdinas siratal mustaqim bisa dipahami sebagai bimbingan dari Allah supaya mendapatkan keislaman, bisa peningkatan iman, bisa peningkatan amal saleh, ya, bisa petunjuk pada yang baik-baik. Tayyib ihdinas siratal mustaqim yang tidak berbelok, yang lurus, yang baik, yang tegas, yang nyaman, dan inti paling besar itu Al-Qur'an. Nanti tafsir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ditafsirkan di Quran surah keempat ayat 69. Yaitu ada para nabi, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jadi kalau antum ingin seperti orang-orang mendapatkan hidayah, ikuti manhaj para nabi, ikuti orang-orang saleh, ikuti jejak para syuhada, ikuti orang-orang jujur. Maka bagaimana caranya? Wa may yuti'illaha war rasul. Ikuti Allah dan Rasul. Itu caranya. Ya. Jadi asal katanya sebetulnya kalau secara bahasa tafsiran ini tidak dekat kepada tunjukkan jalan yang lurus. Ya, tapi itu kadang sering dipakai. Saya pernah tugas di Saudi di Mekah tahun 2010. Itu ada sebagian jemaah yang tersesat dari maktabnya. Tapi saya yakin bukan orang Medan. Kemudian dia bingung kembali, nggak tahu jalan. Lihat askar Saudi, dia nggak bisa bahasa Arab. Askar nggak bisa bahasa Indonesia, nggak nyambung dua-duanya. Maka dia teringat ayat ini, Masya Allah. Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab nyambung-nyambung. Paling cepat askarnya teruskan ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketakutan terbesar saya adalah bila saya dan keturunan-keturunan yang wafat dalam keadaan tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Taib. Karena walau semasa hidupnya beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana takdir kita di akhirat. Yang menentukan kita masuk surga, mendapat rahmat Allah atau bukan, itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita boleh merasa khawatir, tapi jangan berlebihan karena setan pun datang kepada kekhawatiran. Itu bagian dari ujian. Quran surah kedua ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Wala nabluwannakum bisyai, kami akan uji setiap yang hidup dengan berbagai ujian kehidupan. Minal khauf, pertama kali khawatir. Enggak ada manusia yang enggak khawatir. Enggak ada manusia yang enggak khawatir. Antum pun mungkin sekarang khawatir. Khawatir anak kalau tidak baik belajar, khawatir suami kalau pulang telat, kan? Khawatir kalau sekarang terlambat, kan? Macam-macam gelisah itu ada. Gelisah kalau ustadznya belum berhenti juga, kapan ustadz selesai ya gitu kan? Ada acara ini, ada itu dan sebagainya, macam-macam dan sebagainya. Jadi muncul. Tapi bagaimana kekhawatiran yang wajar? Nah, poinnya lihat sini. Benar, surga dan rahmat Allah ada dalam ketentuan Allah. Tapi Allah pun bikin aturan bagaimana itu didapatkan. Tugas antum hanya mengikuti aturan itu saja. Allah katakan sholat, antum sholat. Allah katakan berdoa, antum berdoa. Allah katakan taat, antum taat. Begitu antum ikuti aturan itu berharap rahmat Allah, insya Allah Allah pun akan menurunkan rahmatnya seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis tadi. Ya. Jadi kalau antum ada perasaan seperti itu wajar, tapi jangan larut dalam hal yang demikian sehingga menjadikan anda salah dalam ibadah atau malas menunaikan hal-hal yang benar untuk dikerjakan. Tetap optimis, positif, dan cukup kerjakan ikhtiar dengan amal saleh. Bismillah, Ustaz mau nanya. Baik, saya mau jawab insyaallah. Saya pernah membaca hadis tentang janganlah salat berjamaah dengan orang-orang yang dibenci. Saya lupa riwayatnya. Siapa? Atau imam dengan orang yang dibenci. Saya agak lupa redaksinya. Masya Allah. Ini maksudnya dibenci itu bagaimana ya? Teman-teman sekalian, ini ada banyak ya hadis-hadis terkait dengan ini. Dibenci ini kalau Nabi SAW, kita lihat praktiknya, misal ini kebiasaan Nabi ya, baik dalam keadaan sholat ataupun bahkan menyolatkan jenazah ya. Saya ambil contoh yang lagi rame sekarang ya, hukum menyolatkan jenazah orang munafik gitu kan, yang dianggap tidak baik ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Perhatikan kalimatnya. Antum punya tafsir Ibnu Katsir? Baik. Antum punya tafsir apa? Saya hapus dulu ya. Antum tenang aja. Bismillah.
Buka tafsir Ibnu Katsir yang saya punya terbitan Darussalam. Darussalam dari Riyadh. Tahqiqnya Syekh Al-Arnaut. Buka jilid yang kedua, halaman 500. Posisi paling kanan, paragraf yang kedua di pertengahan. Pembahasan lengkapnya dari halaman 498 sampai halaman 500. Redaksi yang sama ada di Al-Kasyaf, terbitan Darul Maktabah Islamiyah, warnanya biru, halaman 321. Posisi paling kiri, paragraf kedua, ada 14 baris di situ. Jadi Rasulullah SAW bahkan dalam menyolatkan jenazah pun akan bertanya kepada kerabat sekitarannya, ya, ahadza min ahli khair, ini orang baik gak? Kalau dikatakan, ya, ini orang baik ya Rasulullah, isyhadu, tolong saksikan, saya akan menyolatkan. Maka sahabat bergabung menyolatkan dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya bukan orang baik, ya, termasuk misalnya yang terlilit utang piutang dan sebagainya, maka Rasul kurang berkenan menjadi imam baginya. Ya, tidak mau menyolatkan. Ya, tapi mohon maaf, beliau dengan kalimat yang indah, lihat kalimatnya. Ya, saya tidak bisa menyolatkan orang ini. Silahkan keluarga dan teman-teman yang lainnya yang ingin menyolatkannya. Ya. Jadi kalau Anda melihat keburukan pada orang lain, yang belum tentu orang lain memiliki persepsi yang sama, belum tersebar luas, jangan menyebarluaskan karena belum tentu tidak baik menurut Anda, buruk menurut Anda, belum tentu buruk menurut orang lain. Jadi kalau Anda pernah melihat seseorang misalnya berbuat yang tidak baik, ada rasa kebencian pada diri Anda boleh benci, tapi orang lain belum tentu. Anda tidak ingin sholat dengan dia, redaksi kalimatnya apa dalam bahasan fikihnya, supaya tidak terganggu konsentrasi Anda, kekhusyuan Anda dalam ibadah. Supaya tidak ada ikatan yang buruk ketika Anda menunaikan sholat. Karena setan masuk memberikan waswas kepada Anda. Ya, hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 666, termasuk di Al-Bukhari. Ya, nomor hadis 857. Lihat kalimatnya. Idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi dharat. Kalau adzan dikumandangkan maka setan akan lari sambil terkentut-kentut. Ya. Ini bahasa kiasan, maksudnya kentut kan ada baunya. Jadi dia bukan cuma pengen nggak dengar adzan, dia pengen juga hidungnya tidak mencium bau adzan. Saking bencinya dengan suara adzan, dia pergi. Makanya antum nggak usah kaget, antum jalan dengan non muslim ya. Tiba-tiba adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non muslim pun bisa ingatkan antum, Mas, sudah adzan, apa mau sholat dulu? Karena setan sedang pergi. Fa idza thuwiba fa'ada. Kalau selesai adzannya, balik lagi setannya. Maka antum jangan kaget. Yang muslimnya bisa menjawab, tenang aja Mas, baru adzan, belum qomat. Karena setan kembali lagi. Fa idza uqimat, kalau salat sudah mau dimulai, Masya Allah, lihat kalimatnya. Fayaqulu udhkur kadza, udhkur kadza. Jadi kalau Anda belum salat, masih berdiri begini, itu masih tenang. Biasa aja, nggak ada masalah. Tapi ketika Anda mulai bertakbir, kata Nabi, setan mulai masuk. Dia katakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda akan mengingat apapun yang tidak ingin Anda ingat. Gak percaya silahkan. Nanti sholat zuhur sebentar lagi, ketika Anda bertakbir seperti ini, Allahu Akbar, akan masuk banyak ingatan yang tidak ingin Anda ingat. Bahkan pelajaran saya ini pun akan masuk tuh. Ingat, begitu Anda takbir, hati-hati. Setan akan mengatakan, ingat ini, ingat itu. Padahal dia setan tuh. Dan di antara yang dikhawatirkan adalah, ini yang paling bahayanya. Ketika Anda sholat dengan orang yang Anda tidak sukai, punya masalah dengan Anda, dan dia jadi imam, kelihatan oleh Anda, bahkan hebatnya sebelum sholat, setan datang kepada Anda, memberikan waswas. Ini kan musuh kamu. Bagaimana bisa diimamin oleh dia? Lebih mudah bagi setan menggoda Anda. Makanya ada himbauan dalam syariat, jika Anda tidak menyukai sesuatu, dan tertanam dalam keburukan dalam diri Anda, belum selesai itu, maka jangan mengambil resiko sehingga sholat Anda tidak khusyuk, tidak baik dalam ibadah. Tapi poin yang terpenting, bagaimana Anda bisa menjadi benci sesama muslim? Ini poinnya. Sebetulnya pertanyaan sesungguhnya bukan bagaimana sholatnya. Pertanyaan sesungguhnya, mohon maaf, kenapa bisa terjadi sesama muslim saling benci? Allah sudah menyatukan Anda dengan cinta. Kenapa Anda tinggalkan cinta itu menjadi benci? Allah jadikan Anda saling mencintai, kenapa Anda saling mencela? Allah jadikan Anda saling merangkul, kenapa saling memukul? Quran surah ketiga ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ikatkan ukhuwah Anda, saling menyatu dalam ikatan tali Allah. Bahkan di ujung ayat ya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmat Allah Anda bersaudara. Ya Allah satukan Anda, kenapa Anda pecahkan? Karena itu bertakwalah kepada Allah, teman-teman yang hadir saat ini, ayo kompak ya. Jangan cuma urusan dunia aja. Ayo kompak, bangun. Ya, satu dengan yang lainnya.